gitu yang semakin luas. Dan selain itu juga ini adanya respon cepat begitu ya dari pihak terkait setelah sebelumnya diberitakan Presiden Prabowo ini menelpon Kepala BPBD untuk melakukan evakuasi tanggap bencana dengan cepat dan menjalankan perintah Presiden untuk mengevakuasi banjir. Ini adanya respon cepat dari Pratikno di mana semua kementerian dikabarkan sudah di lapangan begitu Tribuners. Respon arahan dari Presiden Prabowo untuk menjadi koordinator dalam percepatan evakuasi korban bencana banjir di Sumatera, Menko PMK Pratikno ini cepat bergerak. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK Pratikno ini menyatakan bahwa seluruh kementerian dan lembaga terkait saat ini telah diterjunkan ke lapangan untuk menangani bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dan hal ini memastikan untuk respon cepat dari keinginan Prabowo begitu ya, instruksi dari Prabowo dan untuk mengkoordinasi dengan cepat di lokasi terdampak. Pratikno ini menyampaikan hal ini setelah memimpin rapat koordinasi percepatan penanganan bencana di Gedung Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB Jakarta pada Kamis 27 November 2025. Pratikno mengungkapkan bahwa seluruh tim dari beberapa kementerian terkait telah turun di lapangan. Pratikno juga menyebutkan bahwa dirinya ini dibantu oleh pihak BNPB dan saat ini Kepala BNPB berada di posko Taruntuh. Dengan adanya kesiapan ini, maka BNPB dapat mengawal proses evakuasi korban bencana banjir Sumatera Barat maupun di Aceh dan Sumatera Utara. Pratikno menambahkan bahwa seluruh jajaran saat ini tengah bekerja keras. Pratikno juga menyampaikan perintah Presiden Prabowo Subianto yang meminta proses tanggap darurat di 3 provinsi tersebut dilakukan dengan serius dan cepat. Selain proses tanggap darurat, pemerintah juga telah mempersiapkan upaya pemulihan untuk daerah-daerah yang terdampak bencana di Aceh, Sumut, dan juga Sumbar. Pemerintah ini juga dikabarkan telah mulai mempersiapkan pemulihan pada sejumlah jalur infrastruktur yang terdampak agar bisa dapat segera kembali berfungsi. Dan dalam hal ini, Deputi Bidang Meteorologi BMKG Guswanto menjelaskan bahwa badai siklon tropis Senyar telah memicu hujan yang sangat lebat, angin ekstrim, banjir, longsor, serta gangguan transportasi laut hingga di 3 provinsi. Dan dampak dari beberapa hal tersebut ini sangat dahsyat, Tribuners, dan kemudian keluar dari ke Aceh Tamiang. Sementara itu, Tribuners, TNI Angkatan Udara ini juga turun tangan mengerahkan Herculesnya begitu ya untuk membantu PLN memulihkan jaringan listrik di Aceh. Upaya pemulihan jaringan listrik di Aceh pasca banjir memasuki tahap yang krusial. PT PLN Persero bekerja sama dengan TNI Angkatan Udara mengerahkan pesawat Hercules dari Lanut Halim Perdana Kusuma Jakarta untuk mempercepat proses distribusi material tower darurat di sejumlah titik yang terdampak banjir. Langkah ini diambil setelah tim dari PLN ini menemukan kerusakan jaringan yang jauh lebih luas dari dugaan awal. Pesawat Hercules pertama mendarat di Lanut Iskandar Muda Aceh sekitar pukul 11.45 waktu Indonesia Barat dan tanpa menunda waktu, proses bongkar muatan langsung dilakukan untuk mendistribusikan material tower ke lokasi-lokasi yang membutuhkan penanganan dengan segera. Sejumlah material tersebut akan digunakan untuk membangun tower darurat guna menjaga stabilisasi sistem kelistrikan di Aceh yang kini tengah terganggu akibat kerusakan serius jaringan transmisi. Sebelumnya, Tribuners PLN ini juga sudah melakukan penelusuran lanjutan di lapangan untuk memastikan cakupan kerusakan pada saluran udara tegangan tinggi atau SUTT. Hasilnya mengungkap fakta yang lebih mengkhawatirkan. Jika dilaporkan awal ini diperkirakan ada 5 tower yang roboh, kini ditemukan ada 12 tower yang rusak di jalur transmisi 150 kV. Dan titik-titik kerusakan tersebut tersebar di jalur Biren, Arun, dan Langsa serta Pesungan Biren. Dan dalam hal ini, General Manager PLN Unit Induk Distribusi UID Aceh, Edi Saputra menegaskan bahwa percepatan pemulihan menjadi prioritas utama. Dirinya menegaskan dan mengatakan pengerahan pesawat Hercules ini merupakan bentuk respon cepat untuk memastikan Aceh tidak terlalu lama dalam kondisi rawan listrik.
PLN juga beranggapan untuk pengiriman material melalui jalur udara ini menjadi pilihan yang paling efektif, mengingat akses darat ke beberapa lokasi terdampak masih terputus, begitu ya, masih lumpur, tertutup dengan lumpur dan juga sisa material banjir. Dengan adanya percepatan ini, PLN menargetkan pembangunan tower darurat segera dapat dimulai sehingga suplai listrik ke sejumlah wilayah bisa stabil. Dan kerusakan tower transmisi menjadi salah satu tantangan terbesar mengingat posisinya ini berada di jalur vital yang menghubungkan pusat pembangkit dan sistem distribusi. Sementara upaya pemulihan ini diperkirakan akan berlangsung bertahap. Dan ini ada aksi heroik Tribuners di Tapanuli, di mana saat banjir begitu ada seorang pria yang dengan sigap menyelamatkan seorang bayi menggunakan kontainer. Dalam situasi banjir genting besar di Sumatera Utara, ada aksi heroik seorang pria yang dengan usaha kerasnya menyelamatkan seorang bayi dengan menggunakan kontainer. Momen haru ini menampilkan proses evakuasi seorang bayi menggunakan box kontainer. Tribuners, box kontainer plastik ini digunakan untuk mengangkut bayi tersebut di tengah banjir bandang yang melanda Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Lihat seorang pria berjalan di atas atap rumah sambil menggunakan box kontainer plastik berwarna putih yang di dalamnya ini ada isi seorang bayi. Di tengah kondisi banjir yang terus meninggi, pria tersebut dengan sangat hati-hati melangkah sambil memastikan kondisi bayi tersebut tetap aman di dalam box. Lama kemudian, box tersebut disambut oleh seorang perempuan yang diduga merupakan keluarga dari bayi tersebut. Dan dalam situasi inilah di sebuah video yang kemudian menjadi viral memperlihatkan kondisi yang sangat memprihatinkan ini, di mana kondisi dengan arus air yang deras serta rumah warga yang terendam banjir membuat proses evakuasi berlangsung dengan penuh resiko. Meski demikian, Tribuners, aksi cepat dan sigap warga setempat berhasil menyelamatkan seorang bayi dari ancaman bahaya. Dan postingan ini dibanjiri oleh komentar dari warganet begitu ya. Dan unggahan ini juga memperlihatkan evakuasi bayi di kondisi banjir semakin menyoroti perlunya penanganan cepat dan bantuan menyeluruh bagi warga yang terdampak. PMK. Oke, terima kasih. Silakan Bapak. Jadi sejak hari pertama terjadinya bencana, Bapak Presiden sudah perintahkan kepada kami, tim BNPB langsung bergerak, dibantu TNI Polri, Pemda aktif. Dan untuk tanggap darurat itu tenda-tenda pengungsian, terus makanan dengan segala kebutuhan sehari-hari sudah dikirim. Dan kemarin kami juga melakukan rapat koordinasi dengan KL-KL terkait dan juga 3 gubernur, kemudian para bupati wali kota secara daring untuk mengupdate kebutuhan-kebutuhan terakhir yang diperlukan. Jadi yang dikirim hari ini atas perintah Bapak Presiden adalah kebutuhan yang sangat mendesak, misalnya tadi disampaikan oleh Pak Seskap, alat komunikasi, perahu karet, kemudian genset listrik, itu hal-hal yang juga sangat diperlukan untuk supaya pekerjaan-pekerjaan tanggap darurat ini semakin efisien. Jadi tim PU juga bergerak karena beberapa lokasi titik itu putus, ya, mulai dari tanah longsor, kemudian yang jalan yang tertimbun dan lain-lain, itu juga sudah bergerak. Jadi kami fokus pada tanggap darurat. Sudah berhari-hari dilakukan, tapi Bapak Presiden tadi malam perintah kami semalaman ini Pak dikoordinasi Pak Seskap untuk menyiapkan semua ini. Jadi teman-teman sekalian, kita mengerahkan segala upaya atas perintah Pak Presiden untuk supaya masyarakat yang tertimpa bencana ini segera tertangani. Perlu kita ketahui ini adalah silikon tropis senyar yang memang sangat dahsyat, tetapi menurut BMKG sudah mulai menurun. Oleh karena itu kita juga melakukan operasi modifikasi cuaca. Sudah mulai bisa diterbangkan untuk mengurangi curah hujan di daratan, sehingga nanti curah hujan kita bawa ke lautan. Ini juga dilakukan upaya-upaya semacam ini. Dan kemudian kita juga mengantisipasi karena ada silikon koko, tapi tempatnya di utara, kita masih waspada, kita harapkan dia tidak akan masuk ke
wilayah daratan Indonesia. Jadi sekali lagi kita butuh dukungan dari semua pihak, rekan-rekan semuanya. Indonesia Incorporated, jadi rekan-rekan media juga membantu kami untuk memberikan informasi-informasi terbaru mengenai ini. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Prihatin karena berbagai tempat ini terjadi bencana. Baru saja kemarin di Sumatera Utara ada 5 kabupaten kota yang mengalami banjir, longsor, dan banjir bandang. Ada beberapa data yang per hari ini saya akan sampaikan satu persatu. Tentu saja ini data sementara, nanti kita akan update terus ya. Yang pertama untuk Kabupaten Tapanuli Tengah. Ini karena hujan 2 hari berturut-turut dan informasinya hari ini juga masih turun hujan. Meskipun tidak selebat 2 hari kemarin, itu terjadi banjir bandang dan longsor. Untuk longsor ada korban 4 meninggal dunia. Kemudian kerusakan rumah ratusan, puluhan termasuk infrastruktur, dan ada beberapa ratus yang mengungsi. Ya. Termasuk juga sekolah, ini juga terkena dampak. Kemudian untuk Kota Sibolga yang mungkin viral di berbagai media ya, bahkan masuk ke media luar negeri ya. Ini terjadi banjir, tetapi sampai sekarang masih terus dilaksanakan pendataan. Ada beberapa akses yang masih terputus ya di Sibolga. Warga yang terdampak kurang lebih 400 kakak. Kemudian dilaporkan untuk korban memang sudah ada masih simpang siur ya. Tapi yang diterima oleh kami, sementara yang Sibolga itu ada 3 yang menjadi korban. Kemudian yang ketiga Kabupaten Mandailing Natal, itu juga di Sumatera Utara sama. Di situ juga terjadi banjir ya, dan ada beberapa titik yang longsor. Tapi di Mandailing Natal ini belum dilaporkan adanya korban jiwa. Kemudian Tapanuli Selatan ini yang korban jiwanya cukup banyak ya. Ini ada 6 orang yang meninggal dunia, ya. Kemudian ada dilaporkan 2 masih hilang, kemudian ada 34 orang yang luka-luka. Ini tentu saja datanya akan berkembang terus ya. Kemudian ada juga di Nias Utara, itu juga terjadi banjir, tetapi Nias tidak dilaporkan ada korban jiwa. Nah, menyikapi terjadinya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.